Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Budi Santoso. Saya dari DKVC dengan NIM 207.223. Di sini saya akan membahas timeline infografis tentang futurisme. Futurisme dari bahasa Prancis yaitu futur atau bahasa Inggris yaitu future, yang keduanya berarti masa depan, yaitu sebuah ilmu yang mempelajari tentang masa depan. Dan aliran ini juga merupakan sebuah aliran seni yang avant-garde atau sebelum masanya, terutama pada tahun 1909. Aliran ini terutama paling kuat muncul di Italia, meskipun ada juga pengikut-pengikutnya di Britania Raya dan Rusia. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan timeline infografis yang saya buat tentang futurisme. Baik, karya pertama yaitu Desiderius pada tahun 1910 dengan seniman yang membuatnya yaitu Umberto Boccioni, dengan karya yang dibuat yaitu minyak di atas kanvas. Karya Prince ini meluncurkan futurisme ketika dipamerkan di Milan dalam Mostra d'Arte Libera pada tahun 1911. Lukisan itu menggabungkan sepuan kuas dan bentuk kabur post-impresionisme dengan representasi retak kubisme. Karya itu menggambarkan pembangunan pembangkitan listrik baru di Milan. Di tengah bangkai seekor kuda merah besar melonjak ke depan ketika tiga pria dengan otot-otot tegang mencoba membimbing dan mengendalikannya. Karya tersebut merupakan perayaan kemajuan dan para pekerja yang mendorongnya. Akibat para pekerja digambarkan dalam skala besar, kanvas berukuran 6 kali 10 kaki, dan dalam gaya yang mengacu pada ide-ide Renaissance tentang telanjang heroik. Boccioni secara visual menyampaikan tenaga kerja modern sebagai pertempuran gemilang dengan masa lalu untuk menciptakan masa depan yang baru. Baik, karya kedua yaitu Funeral of the Anarchist Geli pada tahun 1910 dengan seniman yang membuatnya yaitu Carlo Carla, dibuat dengan minyak di atas kanvas seperti yang pertama. Jadi lukisan ini memperingati pemakaman Geli, seorang anarkis yang tewas saat aksi mogok. Ratusan termasuk wanita dan anak-anak menghadiri prosesi pemakaman yang dipimpin oleh sekelompok anarkis. Lukisan itu menangkap momen ketika polisi yang menunggang kuda menyerang prosesi tersebut. Kara berada di pemakaman dan dalam autobiografinya kemudian menulis, "Saya mendapati diri saya dengan enggan berada di tengahnya. Di depan saya melihat peti mati ditutupi anyelir merah bergoyang berbahaya di bahu pengusung jenazah. Saya melihat kuda menjadi gila, tongkat dan tombak bertabrakan. Bagi saya, tampak mayat itu bisa jatuh ke tanah kapan saja, dan kuda-kuda yang menginjaknya. Sangat terpukul. Segera saya sampai di rumah, saya menggambar apa yang telah saya dilihat tadi." Sketsa awal Kara untuk karya tersebut menggunakan perspektif yang lebih tradisional, tetapi setelah perjalanan ke Paris dengan futuris lain pada tahun 1910 di mana mereka menemukan karya kubisme Pablo Picasso. Sang seniman secara dramatis mengubah lukisan itu untuk memasukkan rekahan, menggunakannya untuk menunjukkan gerakan yang intens. Teknik ini dijelaskan dalam Manifesto Futurisme versi 1912 menggunakan pemakaman Geli anarkis sebagai referensi. Baik, yang ketiga yaitu Dynamics of a Dog on a Leash pada tahun 1912. Seniman yang membuatnya yaitu Giacomo Bella dengan karya dibuat minyak di atas kanvas. Lukisan lucu ini menunjukkan seorang wanita saat dia berjalan menyusuri trotoar kota dipotong menjadi sangat dekat. Kaki wanita bersama dengan lipatan gaun warna hitam serta kaki anjing. Dalam menciptakan gambar ini, Bala menggunakan kronofotografi pada tahun 1882. Ethnie Julius Murray menemukan senjata kronofotografi yang menunjukkan gerakan berurutan digambarkan dalam satu foto. Ini adalah salah satu cara para futuris mencoba menangkap gerakan di atas kanvas, dan teknik serupa dapat dilihat di beberapa karya Bala lainnya, seperti Girl Running on Bellaconi pada tahun 1912. Karya yang keempat yaitu Dancer Pigalle pada tahun 1912 dengan seniman yang membuatnya yaitu Gino Saverini. Karya dibuat dengan minyak dan manik-manik pada gesso yang dipahat di papan kanvas. Penari yang digambarkan di tengah lukisan terdiri dari persilangan dinamis antara garis dan kain yang berputar-putar. 4 sinar cahaya panggung fokus ke dalam dirinya, menyoroti sebagai pusat gambar, sementara
Sebaliknya, gerakan rotasi yang cepat memancarkan keluar dalam lingkaran konsentris ke tepi bidang gambar. Masing-masing lapisan melingkar ini berisi gambar-gambar terpisah dari musisi, instrumen, pemirsa, dan bentuk-bentuk yang membangkitkan nada musik, menangkap esensi dari ruang di mana ia tampil. Baik, selanjutnya karya kelima yaitu The Kellys pada tahun 1913. Seniman yang menggarapnya yaitu Natalia Gonkarova. Karya dibuat dengan minyak di atas kanvas. Gonkarova adalah seorang seniman avant-garde Rusia dan tokoh kunci dalam futuris Moskow. Di sini ia menggambarkan seorang pengendara sepeda mengayuh melewati etalase toko yang memanjang papan iklan. Ketertarikan futuris Rusia dengan cetakan teks dan tipografi dapat dilihat pada huruf tebal di papan reklame ini. Diterjemahkan, kata-kata itu berbunyi topi, sutra, dan benang. Terisolasi yang berfungsi sebagai tanda tangan seorang seniman. Pilihan barang-barang ini mungkin mencerminkan minat Gonkarova pada tekstil dan desain, dan memungkinkan hubungan dengan penekanan pro-foto feminisnya pada kesetaraan penting pekerjaan perempuan. Karya selanjutnya yaitu Unique Form of the Continuity in Space pada tahun 1913. Seniman yang menggarapnya yaitu Umberto Boccioni. Karya dibuat dengan perunggu. Ditampilkan secara geometris, berhelm, dan tanpa wajah dengan paha dan bahu besar tetapi tanpa lengan. Sosok itu tampak seperti manusia super dan robot, sejenis manusia mesin di zaman modern. Dalam melebih-lebihkan dinamisme tubuh, bentuk Boccioni menjadi metafora untuk kemajuan yang melawan kekuatan tradisionalisme dan bukti peran yang akan dimainkan mesin di zaman baru yang dibayangkan. Awalnya dibuat dengan plaster. Karya itu tidak dicetak selama masa hidup Boccioni dan perunggu yang ditampilkan di sini adalah salah satu dari dua yang dicetak pada tahun 1931. Frustasi oleh keterbatasan kanvas, Boccioni mengambil patung pada tahun 1912. Selanjutnya yaitu Battle of Lights, Coney Island, Mardi Gras pada tahun 1914. Seniman yang membuatnya yaitu Joseph Stella, dengan karya dibuat minyak di atas kanvas. Lukisan ini adalah karya futuris besar pertama Stella dan karya besar Amerika pertama dalam gaya tersebut. Lahir dibesarkan di Italia sebagai seorang pemuda, Stella pindah ke New York untuk belajar kedokteran. Tetapi setelah 2 tahun, ia pindah ke New York School of Art pada tahun 1909. Ia kembali ke Italia di mana ia bertemu Boccioni, Carr, dan Sareveni, dan dipengaruhi oleh futurisme, meskipun ia juga tertarik pada palet warna fauvisme dan pandangan retak kubisme. Karya selanjutnya adalah Città Nuova pada tahun 1914. Seniman yang menggarapnya itu Antonio Sanelia, dibuat dengan tinta di atas kertas. Gambar ini adalah sebagian dari desain Sanelia untuk kota baru dan ini mencerminkan ide-ide arsitek tentang modernitas. Dia mengungkapkan ini dalam The Manifesto of Futurist Architecture pada tahun 1914, menulis bahwa kita harus menemukan dan membangun kembali kota futuris kita seperti gelanggang kapal yang besar dan penuh gejolak, aktif, bergerak, dan dinamis di mana-mana, dan rumah futuris seperti mesin raksasa. Di bagian desain ini, elevator dapat dilihat naik ke fasad bangunan dan moda transportasi modern. Jalan raya dan kereta api berjalan berdampingan dan masuk ke dalam kompleks. Bangunan itu sendiri bertingkat dan juga garis vertikal yang lebih tradisional terdiri dari garis elips dan diagonal, yang menurut Sanelia yaitu dinamis pada dasarnya. Baik, karya yang kesembilan yaitu Speeding Train pada tahun 1922. Seniman yang menggarapnya yaitu Ivo Pananggi. Karya ini dibuat dengan minyak di atas kanvas. Saat kereta berjalan secara diagonal ke arah penonton, ia mulai mengalami dematerialisasi, retak menjadi bidang elips dan diagonal dengan berbagai tingkat transparasi. Karya ini menyampaikan pengalaman kereta yang lewat dari dekat, mencerminkan suara, pemandangan, dan gerakan yang luar biasa. Di kiri tengah kanvas, lingkaran konsentris yang berputar dalam busur yang melebar menciptakan pusaran kecepatan yang tampak membebani pemirsa. Seniman futuris melihat kereta api sebagai simbol dinamisme modern, tetapi Citra Panagi juga mencerminkan upaya Italia untuk memodernisasi pada tahun 1920-an. Ketika sistem kereta api dialiri listrik memungkinkan kecepatan yang memecahkan rekor.
Dan yang terakhir yaitu Aritratto di Mussolini Aviator pada tahun 1930. Seniman yang menggarapnya yaitu Alfredo Ambrosi. Karya ini dibuat dengan minyak di atas kanvas. Ambrosi adalah seorang futuris generasi kedua yang berfokus pada aeropitura, sebuah tema penting dalam gerakan sepanjang tahun 1930-an. Dalam gambar ini, ia menggabungkan lanskap udara Roma dengan profil Mussolini yang menonjol secara heroik dari gedung-gedung dan jalan-jalan. Ini mewakili Mussolini sebagai bagian dari ibu kota dijalin ke dalam jalinan negara dan penting untuk keberhasilannya. Banyak futuris yang terkait erat dengan fasisme dan citra ini jelas bernada propaganda. Mungkin infografis timeline futurisme yang saya bahas cukup sampai di sini. Mohon maaf bila ada perkataan yang membuat tersinggung ataupun salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.